Pernah bayangin nggak sih, ponsel Anda itu bisa dibobol cuma dalam, ya 15 detik? Wah, 15 detik ya? Iya, beneran. Tiba-tiba lokasi persis Anda ketahuan, semua kontak, semua data bisa diakses gitu aja. Ini bukan cerita film loh. Ini pengalaman nyata dari salah satu sumber kita, mantan peretas yang sekarang jadi pakar keamanan cyber. Persis, dan hari ini kayaknya seru nih kita bakal bahas tuntas soal ancaman siber ini ya. Sekalian gimana cara ngelindungin data pribadi Anda. Kita dasarnya dari materi yang Anda kasih itu kan, ada insight dari mantan peretas, terus ada panduan guru coding, sampai demo teknis yang lumayan bikin melek mata lah. Oke, siap. Mari kita bedah bareng kalau gitu. Tujuan kita simpel aja sih. Biar kita semua paham, segampang apa sih perangkat kita ini bisa disusupi, dan yang paling penting nih, langkah praktisnya apa buat Anda, buat kita semua, biar lebih aman di dunia maya ini. Sip. Kita mulai dari yang tadi deh, contoh konkret yang 15 detik itu. Itu nunjukin banget betapa rentannya kita. Cepet banget kan? Dalam sekejap GPS ponsel itu bisa dilacak real time. Belum lagi akses ke daftar kontak, file-file lain. Ini bukan teori doang. Iya, ngeri ya cepetnya itu. Dan ini kan nggak cuma soal ponsel aja ya. Saya lihat di salah satu materi Anda, ada demo teknis soal alat canggih, namanya PowerShell Empire ya. Betul, PowerShell Empire. Nah, tanpa perlu detail teknis banget nih, intinya alat ini tuh bisa kasih kendali penuh gitu ya ke komputer target dari jarak jauh. Iya, kendali penuh. Yang menarik dari demo itu sebenarnya gimana cara kerjanya. Alat kayak gini tuh bisa nyamar gitu loh. Dia jalan di belakang proses sistem yang kelihatannya normal-normal aja. Makanya sering banget lolos dari deteksi antivirus biasa. Wah, Dan ini penting dicatat ya, targetnya itu nggak harus orang penting atau perusahaan besar. Siapapun bisa kena. nah itu dia. Terus pertanyaannya gimana caranya mereka bisa masuk? Salah satu yang paling umum dibahas sumber kita, terutama si mantan peretas, itu lewat software bajakan. Bener nggak sih? Iya, bener banget. Itu kayak serigala berbulu domba lah istilahnya. Jadi software asli itu dibongkar dulu sama mereka, terus disisipin program jahat, malware gitu, baru dibungkus lagi biar kelihatan asli. Pas kita install bajakannya itu ya. Nah, pas Anda install, ya malware-nya ikut masuk. Kadang triknya lebih simpel lagi. Sumber kita juga cerita tuh pernah ada kasus cuma ninggalin USB stick yang udah disisipin malware di lobi kantor. Pasti ada aja kan yang penasaran nyolok ke komputer kantor? Oh iya ya, penasaran itu emang bahaya ya? Betul. Terus cara lain yang sering banget disepelein, WiFi publik gratisan. Wah, ini nih, jebakan Batman di tempat umum ya, kayak di kafe atau bandara gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi di jaringan yang sama, peretas itu bisa nguping koneksi Anda, ngelihat situs apa aja yang dibuka. Bahaya banget kalau Anda pas lagi login mobile banking atau buka email kerja yang penting. Serem juga ya. Terus ada lagi rekayasa sosial, social engineering. Kayak contoh di materi Anda itu, ada yang cuma pura-pura jadi karyawan buat dapetin akses fisik ke gedung atau ke sistem. Kelemahan manusia itu sering banget jadi pintu masuk termudah loh. Iya sih. Manusia emang paling gampang ditipu ya kadang. Oke, oke. Terus kalau udah berhasil masuk nih, dampaknya apa aja sih yang paling umum? Dampaknya macam-macam ya. Bisa pencurian data pribadi jelas, username, password Anda diambil, atau bisa juga ransomware. Ransomware itu yang datanya dikunci itu kan ya? Iya betul, data Anda kayak disandera gitu, terus mereka minta tebusan. Ingat gak kasus kebocoran data penduduk yang sempat heboh banget? Nah itu salah satu contoh nyata dampak ransomware atau pencurian data skala besar. Iya, iya. Ingat, itu parah banget sih. Terus ada lagi yang bikin merinding, soal kendali jarak jauh itu. Katanya sampai bisa nyalain webcam buat ngintip gitu. Betul sekali. Itu bukan cuma di film. Beneran ada kasusnya. Ratusan orang jadi korban pengintipan lewat webcam yang udah diretas. Peretas itu bisa lihat file Anda, bisa gerakin kursor mouse Anda, seolah-olah ya mereka yang lagi duduk di depan perangkat Anda. Astaga. Oke, oke. Ini ancamannya jelas banget nyata ya. Tapi bukan berarti kita pasrah aja kan? Pasti ada dong cara buat bertahan. Rajin update sistem operasi, update aplikasi. Kenapa? Karena update itu seringkali isinya tambalan buat celah keamanan yang baru ketahuan. Oh, jadi update itu bukan cuma nambah fitur baru ya? Justru seringnya buat keamanan. Perusahaan teknologi itu bahkan rela bayar miliaran loh buat orang yang bisa nemuin celah keamanan di produk mereka.
Jadi ya jangan malas update deh, penting banget itu. Oke, noted. Selain update, apalagi nih? Password 123456 atau tanggal lahir gitu jelas nggak aman kan ya? Hahaha, jelas nggak aman itu mah. Ya pakai kombinasi yang kuat, huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Jangan pakai yang gampang ditebak. Terus nyambung soal wifi publik tadi. Ya, gimana tuh? Gimana? Nah, itu juga hati-hati banget. Jangan asal klik link atau download lampiran dari email atau pesan yang nggak dikenal sumbernya. Apalagi install software bajakan tadi. Risikonya itu nggak sebanding sama gratisnya. Bener juga sih. Ngomong-ngomong soal perlindungan, di Indonesia kan sekarang udah ada UU Perlindungan Data Pribadi ya, UU PDP. Iya, betul. Udah ada UU PDP. Itu bagus sih. Tapi artinya apa ya buat kita sehari-hari? Apakah itu cukup? UU PDP itu jelas langkah positif ya, payung hukum yang penting. Salah satu yang menarik dari analisis di materi Anda itu, UU ini ngasih kita hak buat minta data pribadi kita dihapus loh dari sistem suatu perusahaan. Jadi nggak cuma sekedar tahu data apa aja yang mereka simpen. Oh, bisa minta dihapus ya? Iya, ada hak untuk itu. Tapi ya itu tadi, UU itu kan payung hukumnya. Ujung-ujungnya kesadaran sama tindakan pencegahan dari kita sendiri itu tetap jadi kunci utamanya. Nggak bisa ngandelin UU doang. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, peretasan itu bisa cepat, gampang terjadi. Caranya macam-macam. Bisa lewat software bajakan, wifi publik, atau bahkan tipuan sosial biasa. Dampaknya juga serius banget. Tapi untungnya kita bisa ngelawan. Caranya, update rutin, password yang kuat, waspada kalau pakai jaringan publik, sama hati-hati banget kalau mau download atau klik link aneh. Tepat sekali. Dan mungkin ini ya satu hal buat jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kalau kita lihat alat peretas itu bisa secanggih itu, tapi di sisi lain, trik sosial yang kadang kelihatan sepele aja bisa jebolin sistem yang nilainya jutaan dolar. Pertanyaan menariknya, seberapa besar sih sebenarnya peran kebiasaan digital kita sehari-hari? Dibandingin cuma ngandelin perlindungan teknis kayak antivirus atau firewall doang? Menarik itu. Mungkin aja kebiasaan kita itu justru benteng terkuat kita, atau malah sebaliknya, jadi titik terlemah kita. Ya, sesuatu buat dipikirin lah.